السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Dan duduknya kita di sini tidak lain tidak bukan adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Itu majelis ilmu, majelis ilmu. Kalau manusia atau kaum muslimin berebut untuk mendapatkan raudhah di kota Madinah, tapi kenapa banyak dari kaum muslimin tidak berebut untuk mencari dari taman-taman surga selain dari raudhah tersebut? Raudhah betul, raudhatun min riyadil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antara rumahku dengan mimbarku. Tapi ternyata ada taman-taman surga yang lain selain raudhah di Madinah. Tidak lain tidak bukan adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian bertemu atau datang melihat majelis ilmu, farta'u, maka duduklah dalam majelis ilmu tersebut. Duduklah dalam taman-taman surga tersebut. Maka semoga Allah Taala berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, dan Allah berikan kemudahan kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Sudah kita bahas panjang lebar tentang risalah akhlak yang mulia. Akhlak itu terbagi menjadi 3: akhlak kepada Allah, Rasulullah, kepada sama makhluk. Akhlak kepada sama makhluk terbagi menjadi 2, ada yang jibilli, ada yang muktasab. Kemudian sudah kita sebutkan kiat-kiat agar mendapatkan akhlak yang mulia, keutamaan akhlak yang mulia, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mulai satu persatu menyebutkan atau membahas tentang akhlak yang mulia tersebut. Dan akhlak mulia yang paling pertama jelas yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah tidak lain tidak bukan al-ikhlas. Karena itu tema bahasan kita apa? Murnikan ibadah. Murnikan ibadah itu maksudnya ikhlas. Ikhlas secara syar'i, ya, perhatikan, bukan ikhlas bahasa Indonesia. Karena kalau ikhlas bahasa Indonesia maknanya bisa banyak. Maknanya bisa beberapa. Contoh, ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan, musibah, biasanya orang lain akan mengatakan kepada dirinya apa? Ikhlasin aja sudah. Betul ya? Nah, sebenarnya kalau ini lebih tepatnya dalam syar'i ridho. Ridhoin aja. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, maksudnya ikhlasin aja pada saat itu maksudnya ridhoin aja sudah.
bukan ikhlas itu yang kita bahas. Ikhlas secara syar'i itu nyambungnya sama ibadah kepada Allah. Nah, makanya saya kasih tema murnikan ibadah. Ikhlas terambil dari kata-kata khulusa. Jadi bahasa Arab itu pasti punya kata dasar, Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab itu pasti punya kata dasar. Ikhlas kata dasarnya khulusa, yang artinya murni, jernih, bersih. Itu kata-kata khulusa. Murni, jernih, bersih. Ini secara bahasa. Dan Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata ikhlas ini dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 66. Surat An-16 ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Dan sesungguhnya dalam binatang ternak itu ada pelajaran yang kalian bisa ambil. Apa itu? Kami berikan minum kalian yang kami pisahkan antara darah hewan dan kotoran hewan, kami keluarkan labanan khalisa, susu yang ikhlas, susu yang murni, susu yang jernih, susu yang bersih. Sa'iqal lisyaribin, yang nikmat diminum oleh para peminumnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengibaratkan susu itu labanan khalisa, susu yang murni, jernih, bersih. Karena tidak akan pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setetes darah hewan atau ada setitik kotoran hewan, tidak ada. Tidak akan pernah mungkin ada. Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji dalam Al-Quran memisahkan antara darah hewan, kotoran hewan. Allah keluarkan labanan khalisan, susu yang ikhlas. Dan itulah kata para ulama, gambaran keikhlasan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah. Sekali lagi, tema bahasan kita murnikan ibadah. Itu gambaran keikhlasan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ditafsirkan oleh para ulama ay liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah kita tidak akan bernilai tanpa tauhid. Ibadah kita tidak akan bernilai tanpa keikhlasan. Sebagaimana salat kita tidak akan sempurna, tidak akan bernilai tanpa wudu yang benar. Nah, disinilah pentingnya keikhlasan. Makanya para ulama menyebutkan syartan liqabulil amal. Dua syarat mutlak diterimanya amal saleh seseorang. Yang pertama ikhlas, sebagaimana kita ketahui. Yang kedua ittiba'ur rasul. Nah, itu bedanya amal saleh sama dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau amal saleh walaupun dikalikan lipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih dari itu, tapi tidak ada jaminan amal saleh kita itu pasti diterima. Karena amal saleh itu ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau dosa, walaupun dosa itu tidak dilipat gandakan satu, tapi dosa itu sifatnya pasti. Betul, Ibu? Dosa itu sifatnya pasti. Ketika kita melakukan dosa, pasti kena dosa. Walaupun satu dosa nggak dilipat gandakan, tapi satu ini pasti, dan satu ini kita nggak tahu beratnya nanti ditimbangan seberapa, kita nggak tahu. Pahala betul dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi kita tidak tahu apakah amal saleh itu ikhlas atau enggak, diterima sama Allah atau tidak. Itu bedanya amal saleh dengan dosa. Di sinilah setiap muslim dan muslimah wajib hukumnya, saya katakan wajib hukumnya, untuk melihat bagaimana ibadah dan amal saleh yang kita persembahkan ke Allah setiap waktu, setiap saat.
pergulatan dengan iblis, pertarungan dengan syaitan, agar amal saleh kita selalu ikhlas, itu bukan sekali dua kali, tapi sepanjang hayat hidup kita sampai kita mati. Syaitan tidak akan pernah rela dan ridha ketika hamba Allah Azza wa Jalla tersebut ikhlas dalam ibadah. Gak mungkin rela. Gimana caranya supaya hamba tersebut tidak ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah? Nah, disinilah seorang muslim dan muslimah wajib untuk terus, jangan pernah bosan mempelajari tentang keikhlasan, mengulang-ulangnya, mencas lagi apa itu ikhlas dan seterusnya. Nah, pada kesempatan berbahagia insya Allah kita akan bahas tentang masalah keikhlasan, kemudian lawan kata dari ikhlas nantinya, dan seterusnya. Secara bahasa, secara istilah, ikhlas secara istilah banyak didefinisikan oleh para ulama. Kita akan berikan 3 definisi. Kalau tadi secara bahasa dari kata-kata khalusa yang artinya murni, jernih, bersih. Sekarang secara istilah, ikhlas secara istilah. Yang pertama, definisi yang pertama, tajridu qasd at-taqarrub ila Allah an jami' asy-syawa'ib, membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari semua kotoran. Ini ikhlas. Membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari semua kotoran. Kotoran hati maksud. Jadi tujuan kita itu cuma satu. Siapa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersihkan dari segala tujuan-tujuan yang lain. Kita bersihkan dari noda-noda dan kotoran-kotoran yang lain. Kita satukan. Tujuan saya ketika saya beribadah kepada Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tujuan saya ikhlas. Tujuan saya surga. Tujuan saya rahmat Allah, cinta Allah. Bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena ingin mendapatkan hati manusia atau mendapatkan tempat di hati manusia, enggak, sama sekali tidak. Ini yang pertama. Ikhlas adalah ketika seseorang membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu dalam beribadah, beramal saleh dari semua noda kotoran. Yang kedua, definisi ikhlas yang kedua, ifradullah ta'ala fit ta'at, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Ini kurang lebih saya katakan. Jadi kita jadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya tujuan di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Amal saleh apapun, ketaatan apapun, ibadah apapun, kita jadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tujuan utama diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ila al-khaliq, melupakan pandangan makhluk, dengan selalu melihat kepada Sang Khaliq. Nisyan ru'yatil khalqi bidawami nazar ila al-khaliq, melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Sang Khaliq. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, cari mukanya bukan kepada manusia, tapi cari mukanya kepada siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu orang yang ikhlas. Jadi bukan cari muka sama gurunya, cari muka sama
tuanya, cari muka sama orang tuanya, cari muka sama temannya, cari muka sama tetangganya, na'udzubillah. Nah, dilupakan pandangan makhluk, siapapun makhluk itu, mau pejabatnya, mau orang kaya, mau orang kuat, orang siapa lagi. Dilupakan pandangan makhluk ketika dia beribadah kepada Allah dan hanya melihat kepada Sang Khaliq ketika dia beribadah kepada Allah. Nah, ini 3 dari definisi yang kurang lebih sama, tapi berbeda kalimat yang disebutkan oleh para ulama masalah ini. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Surat ke-39 Az-Zumar ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, ketahuilah, hanya milik Allah agama yang ikhlas ini, agama yang murni. Itu. Hanya milik Allah agama ini, hanya murni milik Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah agama yang ikhlas ini, agama yang terbebas dari kesyirikan. Hanya Allah, hanya milik Allah, enggak ada yang lain. Hanya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-14. Surat ke-40 Ghafir atau Al-Mu'min sama ayat ke-14. Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dan ayat yang paling terkenal masalah ikhlas. Kalau tentang ikhlas pasti ayat ini keluar. Surat Al-Bayyinah ayat ke berapa? Nah, ada yang hafal? Ayat tentang ikhlas surat Al-Bayyinah ayat ke berapa? Ke-5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kalau ikhlas insyaallah keluar ini ayat ini. Al-Bayyinah ayat ke-5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, ini paling sering nih. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allahu Akbar. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk selalu ikhlas. Ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat terakhir ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya di hari kiamat nantinya, jelas mendapatkan rahmat Allah ketika di hari kiamat, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka beramallah amal yang saleh. Amal itu tidak akan pernah dikatakan saleh kecuali amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Kemudian lanjutannya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian tidak ikhlas ketika kalian beramal saleh. Ayat ini dua sekaligus nih. Dalil dua tuh, ittiba dan ikhlas. Allah mengatakan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat dan mendapatkan rahmat, falya'mal 'amalan shalihan. Maka beramallah amal yang saleh, itu amal yang itu diperintahkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu berbuat keikhlasan ketika beramal saleh tersebut. Dalam sebuah hadis dari Abi Umamah, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan yaghzu yaltamisu al-ajr wa dzikr." Wahai Rasul
bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala dan juga zikr. Zikr itu dikenang. Jadi niatnya dua nih. Dia ingin dapat pahala, tapi juga dia ingin dikenang. La syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa. Nah itu kembali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia berperang ingin dapatkan pahala, ingin dapatkan juga nama baik istilahnya, dikenang, pahlawan, dan seterusnya. La syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa. Orang itu kembali bertanya ketiga kali, bayangkan, penasaran. Bagaimana pendapatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berperang jihad di jalan Allah ingin dapat pahala tapi juga ingin dapatkan namanya dikenal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan pernah menerima satu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah semata. Kalau ada niat yang lain masuk ke dalamnya, berarti susu yang tadi tercemar. Betul? Kan susunya murni, nggak ada setetes darah, nggak ada setitik kotoran. Ketika ada niat dunia yang lain, dikenang, disanjung, dipuji, dan seterusnya. Walaupun ada niat dapatkan pahala, ada niat untuk dapatkan surga, tapi ada niat yang lain masuk, Allah nggak akan terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Allah gak butuh sekutu sama sekali. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia sekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan tersebut. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah, 99% untuk Allah, ada 1% untuk manusia. Ada 1% ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan tempat di hati manusia. Allah tidak akan terima amal ibadah itu. 1% ya. Kalau seseorang beribadah 99,99% karena Allah, ada 0,01%-nya karena makhluk, Allah tidak terima amal ibadah itu. Disinilah beratnya keikhlasan. Berat apa gampang? Mudah apa gampang? Ada jawaban, Masya Allah, susah. Susah betul. Allahu Akbar. Di sini beratnya keikhlasan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini lawan kata dari ikhlas nih. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian. Bayangkan, kalian ini sahabat. Kalau Rasul SAW sahabat, takut sahabat kena penyakit ini, bagaimana dengan kita? Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, dan jelas kepada kita semua umatnya, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu asyirkul asghar ya Rasulullah. Ketika ditanyakan apa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya. Maka itu adalah riya. Nah, ini lawan kata dari ikhlas nih. Apa itu? Riya. Jadi lawan kata dari ikhlas bukan memaksa diri. Banyak orang salah nih. Ketika seseorang memaksa dirinya untuk ibadah, bisa saja dia ikhlas tapi dia paksa dirinya. Bahkan kata para ulama, seseorang biasanya sulit untuk melakukan amal ibadah pertama-tama kecuali dipaksa terlebih dahulu dirinya. Kalau kita nggak paksa diri kita untuk bangun malam, bobo itu. Betul ya? Alarm 1 bunyi, matiin. Alarm 2 bunyi, matiin. Alarm 3 bunyi, matiin. Kalau kita nggak paksa, bangun bismillah, ngantuk, cuci muka, gimana cara itu? Kalau kita nggak paksa diri kita untuk pertama ibadah, berat itu. Sampai nantinya menemukan kenikmatan nanti, kan gitu. Jadi bukan lawan ikhlas itu memaksa diri. Bisa jadi seseorang memaksa dirinya untuk ibadah dan dia ikhlas. Bisa dipahami? Ada banyak orang nanya di sini. Saya memaksa diri saya, Pak Ustaz, supaya ini apakah saya ikhlas? Bisa jadi ikhlas. Karena lawan kata ikhlas itu bukan memaksa diri. Bahkan amal ibadah biasanya harus dipaksa dulu awalannya, baru menemukan kenikmatan nanti. Kan gitu. Subhanallah. Ini penting masalah ini. Nah, jadi lawan kata dari ikhlas adalah riya dan sum'ah. Sama ini, riya sama sum'ah ini
saudara kembar. Mungkin beda ibu, mungkin mana. Apa itu riya? Ya, riya terambil dari kata-kata ro'a yara, melihat. Kalau sum'ah terambil dari kata-kata sami'a yasma'u, mendengar. Jadi gampangnya, riya adalah memperlihatkan amalan soleh kepada orang supaya disanjung, dipuji. Itu riya. Kalau sum'ah memperdengarkan amalan kepada orang lain, niatnya sama supaya disanjung, dipuji. Dua-duanya asyirkul asghar. Dua-duanya syirik kecil. Syirik kecil berarti dosa besar. Kalau dosa kecil berarti kan baik-baik nih. Banyak orang tertipu. Oh, syirik kecil, Ustaz, cuma syirik kecil. Enggak pakai cuma. Syirik besar itu paling tinggi, di bawahnya syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya tuh. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamr, di bawah dosa syirik kecil semuanya. Berarti dosanya dosa apa? Besar, luar biasa. Ini penyakit kronis luar biasa pada hati manusia. Hati-hati. Jadi riya dari kata-kata ro'aya, melihat. Sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Riya mudahnya gampangnya memperlihatkan amalan kepada orang lain supaya dipuji, disanjung, supaya mendapatkan tempat di hati manusia. Bedanya sama sum'ah, memperdengarkan amalannya kepada orang lain supaya disanjung, dipuji, mendapatkan tempat di hati manusia. Jadi bedanya hanya memperlihatkan dan juga mendengarkan, tapi dua-duanya sama-sama syirik kecil. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam takut sahabat kena penyakit ini, apalagi dengan kita. Karena mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ya Imam. Kita lihat bagaimana perkataan-perkataan ulama tentang sulitnya mewujudkan ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad Bazar, bukan. Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan amrun niyah syadid. Perkara niat itu perkara yang sulit, perkara yang berat, perkara yang besar, yang agung. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Yani min al-ikhlas. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit, paling berat bagi diriku kecuali mengobati niatku. Niat itu amalan hati. Ikhlas itu amalan apa? Hati. Li'annahu tataqallabu 'alayhi, karena niatku selalu berbolak-balik, labil. Niat seseorang apa? Labil. Selalu bolak-balik. Allahu Akbar. Kadang dia ikhlas, kadang dia tidak. Kadang dia ingin dilihat orang, kadang dia ingin dilihat oleh Allah, dan seterusnya. Itu hati manusia, itu niat manusia. Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Dinamakan hati itu dalam bahasa Arab al-qalbu li'annahu yataqallab, karena dia selalu berbolak-balik. Itu al-qalbu. Imam Yusuf bin Asbagh rahimahullah berkata, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilin min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya ini lebih sulit, lebih berat daripada beribadah dalam waktu yang panjang. Tapi kalau kita kayaknya dua-duanya sulit ini, subhanallah. Beribadah waktu panjang susah, mengikhlaskan niat susah. Allahu Akbar. Jadi mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari kibar. Mengikhlaskan niat kita dari hal-hal yang bisa merusaknya itu ternyata lebih berat daripada harus beribadah dalam waktu yang panjang. Allahu Akbar. Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara paling berat, paling mulia di atas dunia ini itu ikhlas, kata beliau. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Betapa seringnya aku bersusah payah mengobati riya yang ada dalam hatiku, tiba-tiba riya itu muncul dengan tunas yang baru, muncul tunas yang baru, muncul bibit yang baru. Allahu Akbar.
ini sekelas ulama berkata seperti ini, apalagi dengan kita. Boleh kita bayangkan. Sehingga pentingnya seorang muslim dan muslimah wajib mengetahui tentang hal-hal ini. Subhanallah. Makanya kita akan bahas masalah ikhlas ini agak sedikit panjang, masya Allah. Nah, perkara yang sangat besar luar biasa dalam Islam. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ini bahwa keikhlasan itu tidak mudah, keikhlasan itu bukan seperti membalikan telapak tangan, lawan dari kata ikhlas, riya dan sum'ah itu berat, sangat mudah manusia untuk terkena dengannya. Pertanyaan selanjutnya, apa kiat-kiatnya? Apa kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam amal saleh? Nah, kiat-kiat ini Bapak Ibu sekalian, hafalkan di kepala kita benar. Dan hafalkan ini bukan setoran ke saya, enggak perlu. Tapi hafalkan dan praktekkan. Hafalkan dan amalkan dalam kehidupan kita, karena setiap hari kita beribadah. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu ibadah kan? Ibadah, alhamdulillah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian tidak menjalankan kiat-kiat ini, ternyata kita lihat nanti di hari kiamat banyak amal-amal kita yang tidak ikhlas. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Yang salahkan kecuali dirinya sendiri. Allahu Akbar. Sinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah menghafalkan kiat-kiat ini supaya apa? Supaya dia praktekkan dalam kehidupannya. Ini bukan cuma di-storyin. Kalau cuma storyin, bisa hilang, sayang. Tapi dia praktekkan sebelum diibadah, praktekkan kiat-kiat ini. Apa saja itu? Yang pertama, tajdidun niyah, mengecek niat. Yang pertama, mengecek niat kita. Mengecek niat kita sebelum koma tahu koma ya, jangan ditulis koma, jangan. Takut itu manusia. Selalu mengecek niat kita sebelum koma, ketika, dan setelah beribadah. 3 kali. Jadi selalu mengecek niat kita sebelum, ketika, dan setelah beribadah. 3 kali. Dan subhanallah, ini bisa dikatakan mungkin jarang kita lakukan. Ini jarang kita. Kenapa? Karena biasanya jalan otomatis begitu aja. Adakah dari Bapak Ibu sekalian? Jawabnya dalam hati aja ya. Dalam hati aja, takut teriak gitu ya. Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang dari rumah datang ke sini sebelum starter mobil, sebelum starter motor, sebelum jalan kaki ke sini, sebelum naik angkot, sebelum masukkan buku ke tas, saya datang ke Masjid Baitur Rahim untuk apa niat saya? Apakah benar-benar ikhlas untuk menuntut ilmu atau niat yang lain? Cuma mau ketemu teman, cuma ngisi waktu, cuma dagang atau apa? Niat bagus ibadah kok, betul ya? Adakah dari kita? Saya katakan jawab dalam hati aja ya, masalah amin insyaallah ya. Jawabannya jarang ya insyaallah ya. Adakah dari kita semua sebelum kita datang ke majelis ilmu apapun, contoh majelis ilmu ini nih, saya datang ke sana untuk apa ini? Saya ingin dapatkan surga, saya ingin diampuni dosa saya ingin mengangkat kebodohan dalam diri saya ingin mengajarkan keluarga saya tentang ilmu agama, saya ingin amalkan amal saleh, saya ingin menghidupkan dan menjaga ilmu ini. Itu niat-niat yang baik semua, Bu. Masukkan itu sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita menuntut ilmu contohnya. Jadi sebelum menuntut ilmu cek niat kita. Tajdidun niyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi sebelum
seseorang melakukan amal ibadah apapun, cek niatnya sebelumnya. Kemudian ketika atau sedang, nanti kita akan sebutkan, riya itu bisa menghapuskan, menghilangkan amalan itu kapan? Ketika sedang beribadah, sudah jalan nih, sudah cek niat, bismillah jalan, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Di jalan ketemu orang, Pak, Bu, mau mana? Oh, Masjid Baitur Rahim, mau kajian, Masya Allah. Saya kepengen kayak bapak ibu gini soleh-soleh, tapi saya belum bisa. Cuma ngomong gitu doang, itu orang jalan. Kira-kira hati kita gimana? Soleh enggak, soleh enggak, soleh. Cuma gara-gara pujian sedikit loh dari makhluk kepada kita, saya kepengen seperti bapak ibu soleh dan soleh. Tapi saya belum bisa, Pak, Bu. Jalan orang itu. Jadi orang itu datang memang benar-benar untuk menguji kita. Allah kirim orang itu benar untuk menguji kita. Jadi ketika sedang beribadah itu tetap cek niat kita. Seseorang sholat, Allahu Akbar, ikhlas, sudah cek niat sebelumnya. Tapi ketika rakaat kedua di sampingnya ada seseorang yang diharapkan sesuatu dari orang itu, entah bosnya, entah orang terkenal, entah siapapun itulah yang diharapkan sesuatu dari orang itu. Yang tadinya niatnya ikhlas, ketika sedang beribadah bisa jadi apa? Menyimpang, bisa jadi belok. Padahal awalnya sudah ikhlas, betul ya? Subhanallah, itu manusia. Dan fitrah manusia suka dengan pujian. Betul loh, Ibu? Ibu suka dipuji, suka dicela. Suka dipuji, insya Allah. Nah, kalau suka dicela, nggak normal, suka dicela, subhanallah. Tapi ketika seseorang beribadah, beramal saleh, dia mengharapkan pujian dari manusia sedikit saja, Allah tidak akan terima amal ibadah. Maka saya sering katakan pujian sama dengan ujian. Yang pertama pakai P, pujian, sanjungan. Yang kedua P-nya dihilangin. Pujian, sanjungan sama dengan ujian tersendiri yang Allah kasih kepada kita. Lulus apa enggak? Nah, makanya dilarang di dalam agama kita memuji orang itu di hadapan orang itu secara langsung ketika dia beribadah. Masya Allah, itu tahajudnya bagus ya, sedekahnya luar biasa ya, ini itu seakan-akan memenggal kepala orang itu. Hati-hati semua. Ibnu Umar sampai mengatakan, kalau kalian mendapatkan seseorang yang setiap ketemu selalu memuji kalian, selalu menyanjung kalian, apalagi amal ibadah kita disanjung dipuji, ambil pasir, lempar ke muka. Tapi jangan praktekkan ya. Jangan praktekkan. Ini perkataan Ibnu Umar. Ini perkataan Ibnu Umar, betul ya? Berantem ini. Maksudnya di sini apa? Tahdhirus syadid. Peringatan keras bagi orang-orang yang suka memuji di hadapan orang tersebut ketika orang itu ibadah. Jangan. Kan hati manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka cek niat kita sebelum kita beribadah, ketika kita sedang beribadah, dan setelah kita beribadah. Setelah untuk apa ini? Untuk mengintrospeksi amal-amal kita, dan supaya tidak timbul ujub. Nah, ini penting nih. Jadi selain riya dan sum'ah, ada satu lagi yang bisa menghilangkan pahala amal saleh kita, namanya al-ujub. Namanya apa? Ujub. Apa itu ujub? Bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya. Jadi hal yang bisa menghancurkan, menghilangkan pahala amal saleh kita sebelum dan ketika ibadah itu riya dan sum'ah. Tapi hal yang bisa menghapuskan pahala amal saleh kita setelah ibadah itu selesai, itu adalah ujub, bukan riya. Bisa dipahami? Bedakan dua ini. Jadi sebelum beribadah timbul riya, atau ketika beribadah timbul riya, dan ibadah itu sampai akhir hilang. Sebelum dan ketika, sum'ah dan riya itu bisa menghapuskan, menghancurkan. Tapi kalau setelah ibadah muncul riya, ibadah itu sudah selesai nih, baru muncul riya, pendapat yang lebih rajih, itu tidak menghilangkan amal, tidak menghilangkan pahala. Tapi yang bisa menghilangkan pahala kita selesai amal ibadah itu dikerjakan adalah ujub. Kita sudah sholat malam nih, gak ada orang lihat, ikhlas, Masya Allah. Di pagi hari ketika kita melihat orang gak sholat malam, kita timbul dalam diri kita, oh ternyata saya lebih baik
Oh saya sholat malam, ini nggak sholat malam. Ujub bangga kan kelebihan. Allah Azza wa Jalla akan batalkan pahala sholat malam itu. Alhamdulillah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Jadi kiat yang pertama selalu mengecek niat kita sebelum, ketika, dan setelah beribadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebelum kita melakukan amal soleh, tanya kepada diri kita masing-masing 2 pertanyaan. 5 wa kaifa. 5. Apa 5? Bukan bahasa Indonesia nih. 5 ada. Untuk apa saya beribadah? Apakah untuk Allah ikhlas atau tidak? Yang kedua, kaifa, bagaimana amal ibadah saya? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? 2. Jadi sebelum kita beribadah, tanya 2 hal sama diri kita. Limadza wa kaifa? Untuk apa saya beribadah? Apakah ikhlas karena Allah? Dan bagaimana amal ibadah saya? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ini kiat yang pertama, yang selalu mengecek niat kita sebelum dan kemudian ketika dan setelah. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Nah, pertanyaan sekarang, kapan riya itu bisa membatalkan amalan? Nah, ini masalah niat, betul ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan hubungan riya dengan ibadah itu ada 3 jenis. Perhatikan baik-baik, ini penting, luar biasa, Masya Allah. Hubungan riya dengan amal ibadah itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama, riya muncul dari awal sebelum dia beribadah. Riya itu muncul dari awal sebelum dia beribadah. Jadi motivasi dia beribadah memang untuk mendapatkan perhatian manusia. Tujuan dia beribadah memang untuk disanjung manusia. Bisa dipahami ya? Jadi riya ini muncul, sum'ah ini muncul dari awal. Dari awal. Gimana nih? Maka yang pertama ini jelas riya akan membatalkan ibadah itu. Padahal pahala sama sekali. Bahkan nanti kita akan sebutkan azab yang khusus yang akan menanti dirinya. Riya dari awal ibadah. Maka ini akan membatalkan, menghapuskan pahala amal saleh. Yang kedua, dari awal niatnya ikhlas. Dari awal niatnya ikhlas. Namun riya muncul di tengah ibadah. Nah, yang saya katakan tadi nih, mengecek niatnya bukan hanya sebelum, tapi ketika ibadah juga tetap dicek, dijaga niatnya. Niat dari awalnya ikhlas, namun riya itu muncul di tengah ibadah. Gimana nih? Hilang nggak pahalanya? Enggak. Siapa bilang nggak hilang? Yang kedua ini ada 2 keadaan, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua ini terbagi menjadi 2. Jadi kalau riya itu muncul di tengah ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika ibadah itu bukan satu kesatuan. Nanti kita jelaskan. Ada 2 kasus. Jika ibadah yang dilakukan itu bukan satu kesatuan. Apa contohnya? Baca Quran, sedekah, belajar mengajar, menuntut ilmu, dakwah, bukan satu kesatuan. Misal, seseorang yang membaca Quran, dia baca Quran 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, ikhlas. Maka dia dapatkan pahala yang ikhlas itu, betul ya? Tapi ketika lembar ketiga muncul riya dalam dirinya. Mungkin dia berharap sesuatu kepada camernya. Tahu camer?
burung-burung, bukan calon mertua, betul ya. Dia berharap sesuatu kepada camarnya, dia berharap kepada sesuatu kepada bosnya, dia berharap sesuatu kepada gurunya, apapun itu. Adalah lembar pertama, lembar kedua ikhlas, betul ya. Ketika lembar ketiga nggak ikhlas. Gimana nih? Lembar ketiga dapat pahala enggak? Enggak. Lembar 1, 2 ikhlas, betul ya. Tapi lembar ketiga apa? Tidak ikhlas. Maka lembar ketiga ini tidak mendapatkan apa? Nggak dapat pahala, na'udzubillah. Karena ria itu hilang, na'udzubillah min dzalik. Maka itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau ibadah itu bukan satu kesatuan. Sedekah, kita sedekah 50.000, ikhlas. Sekarang ketika kita sedekah 50.000, orang melihat kita, kalau saya sedekah lagi 100.000. Yang 50.000 ikhlas nggak? Ikhlas. Dapat pahala? Insya Allah dapat. Yang 100.000? Tidak. Bukan satu kesatuan. Itu beda, betul ya? Bukan satu kesatuan. Nah, kalau bukan satu kesatuan ini, amal ibadah yang ikhlas mendapatkan pahala dan amal ibadah yang tidak ikhlas itu nggak dapat apa? Pahala. Karena ibadah itu bukan satu kesatuan. Bukan satu kesatuan. Yang kedua, jika amal ibadah itu satu kesatuan, jika amal ibadah itu satu kesatuan, maka yang dilihat itu akhirnya. Jika amal ibadah itu satu kesatuan, maka yang dilihat itu adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Kalau ibadah itu satu kesatuan, maka yang dilihat itu standar ukurannya akhirnya. Contoh, sholat, puasa, haji, umroh. Sholat contoh, saya katakan tadi. Orang sholat, niat awalnya sudah ikhlas, Allahu Akbar. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Ketika rakaat ketiga, muncul seseorang yang diharapkan, muncul riya. Gimana caranya? Para ulama menyebutkan bertarung untuk mengembalikan niat kita ke rel aslinya. Mungkin sempat hilang keikhlasannya, sempat teriak, astagfirullah, enggak boleh. Ingat tentang surga, ingat tentang neraka, ingat amal tidak akan dibalas kecuali ikhlas, balik lagi jadi ikhlas. Sempat hilang lagi, balik lagi jadi ikhlas. Yang Allah akan lihat apa? Ujungnya, endingnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu yang Allah lihat. Kalau niatnya mau ke Bogor, nyampenya ke Bandung ya nggak nyambung. Yang akan Allah lihat ujungnya. Kalau ibadah itu satu kesatuan. Kalau ibadah akhirnya ternyata memang ria, habis semua, hancur semua. Nah, ini beda sama yang pertama tadi. Kalau ibadah yang pertama tidak satu kesatuan, ibadah yang ikhlas dapat pahala, ibadah yang tidak ikhlas nggak dapat pahala. Tapi kalau ibadah itu satu kesatuan, ujungnya ini akan dilihat di endingnya. Jadi awal dan akhir. Nah, awalnya sudah benar tadi kan. Kemudian di tengah muncul ria, akhirnya akan Allah lihat. Apakah akhirnya ikhlas atau tidak? Maka kata para ulama, ketika muncul dalam hati kita, ketika kita beribadah itu ria, bertarunglah, lawan itu agar kembali ke rel aslinya, ikhlas lagi. Jadi jangan didiamkan. Ya sudahlah, sudah hilang semua tuh. Enggak, berusaha. Nah, ini yang kedua. Ketika ria itu muncul di tengah ibadah, makanya saya katakan kiat yang pertama, mengecek niat kita sebelum ketika. Betul ya? Sebelum dan ketika dan setelahnya. Yang ketiga, riya muncul setelah ibadah. Riya muncul setelah ibadah. Apa tadi ini? Pendapat yang lebih wajib itu tidak membatalkan, karena sholatnya sudah selesai, amal soleh ini sudah selesai, puasanya sudah selesai. Tapi yang bisa menghilangkannya adalah apa tadi? Rujub, bangga akan dirinya, bangga akan amalannya, bangga akan kesolehannya, bangga akan kelebihannya. Ini bisa menghilangkan pahala amal soleh kita. Alhamdulillah. Kita kembali ke kiat-kiat agar selalu ikhlas. Yang kedua, yang pertama ya, betul. Kiat yang kedua agar selalu ikhlas di dalam amal saleh kita.
menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada diri kita. Nah, ini penting. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah, yang sama sekali nggak bisa berikan manfaat bagi diri kita atau menolak madarat dalam diri kita, nggak bisa, kecuali Allah yang kasih izin baru bisa. Jadi kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan terjadi, nggak akan bisa. Maksudnya di sini apa? Misal seseorang timbul riya dalam dirinya kepada orang tersebut yang diharapkan sesuatu dari orang itu, maka tepis dalam diri kita, saya sama dia sama-sama makhluk. Mengapa saya berharap sama dia? Dia nggak punya surga, dia nggak punya neraka, nggak butuh saya sama dia. Di sini bukan berarti kita ujub dan sombong, ya tidak. Ini untuk menepis, betul ya? Ini untuk menepis riya. Jangan pernah hati kita berharap kepada makhluk. Apalagi berharapnya urusan ibadah. Gak akan pernah manusia bisa balas surga atau neraka. Gak bisa. Ini pentingnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah itu kuat. Jadi gak pernah sama sekali bergantung dan bersandar kepada makhluk apapun itu. Mau makhluk ini jabatannya setinggi apapun lagi, mau makhluk ini termasuk 10 orang terkaya di dunia lagi, gak ada urusan. Dia makhluk lemah. Ini akidah seperti ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan dalam anak turun kita. Penting. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bersandar kepada makhluk. Ketika sedikit saja hati kita bersandar kepada makhluk, pasti di situ keburukan, kehancuran, kebinasaan, kekecewaan luar biasa itu pasti. Siapapun makhluk itu, mau pejabat tertinggi, mau orang terkaya dan seterusnya, bergantung kepada Rabbul Alamin. Ini tauhid, ini akidah. Jadi ketika muncul dalam diri kita riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat amalan kita sama orang lain, orang itu siapa? Dia bisa kasih surga sama kita? Enggak. Dia bisa kasih rezeki kepada kita? Tidak. Dia bisa memadaratkan diri kita? Enggak bisa. Dia makhluk sama seperti kita. Apapun jabatannya, apapun harta kekayaannya, berapapun itu nggak bisa. Makanya ulama hidupnya itu aziz. Hidupnya itu mulia, karena ulama tidak akan pernah bergantung kepada siapapun dalam hidupnya. Yang berilmu itu tidak akan pernah bergantung kepada makhluk dalam hidupnya, dan itulah kekuatan. Nabi SAW mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam. Ya, hubungannya dengan Allah, dia bangun tengah malam. Dan kekuatan keperkasaan seorang mukmin ketika dia nggak butuh kepada makhluk sedikit pun dalam hidupnya. Dia nggak butuh kepada manusia sedikit pun dalam hidupnya. Dan ini berat, Bapak Ibu, nggak mudah. Berat ini. Tidak butuh kepada makhluk itu luar biasa berat. Contoh kecil ya, Ibu. Kalau ketika Ramadan atau hari raya, ART-nya pulang kampung, gimana? Pusing nggak? Kenapa pusing? Nah, jawab sendiri coba. Kenapa pusing coba? Tanpa disadari hatinya lah, aduh nanti gak ada yang beres-beres rumah, nyuci ini itu. Sedikit loh badan itu bergantung kepada makhluk loh. Betul ya? Sedikit loh itu. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik ini. Tanpa kita sadari ternyata hati kita sering tuh goyang. Sedikit aja tuh. Apalagi ketika berharap sesuatu yang makhluk ini nggak mungkin bisa berikan. Pahala, surga, ampunan, rahmat, karunia, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa berikan. Sehingga nanti di hari akhirat Allah Azza wa Jalla akan menyuruh orang-orang yang riya di dunia. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya hal tajiduna 'indahum jazaa. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia. Orang yang riya kepada atasannya pergi ke atasannya. Orang yang riya kepada mertuanya pergi ke mertuanya, orang yang riya kepada temannya pergi ke temannya, orang yang riya kepada gurunya pergi ke gurunya. Hal tajiduna 'indahum jazaa. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka itu? Allahu Akbar. Hari kiamat semua pasti nafsi-nafsi, diriku dan diriku.
Nggak sempat sama sekali memikirkan bagaimana nasib saudaranya, nasib keluarganya, ayah ibunya, nggak ada. Diriku dan diriku, bagaimana aku selamat dari adab Allah di hari kiamat itu. Ini yang kedua, menyadari bahwa manusia hanya apa? Makhluk yang lemah. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Ketika Allah berikan ujian cobaan kepada diri kita tuh, yang paling terbetik pertama dalam diri kita, Allah bisa bantu saya. Ini si fulan nih bisa bantu saya. Mana yang paling pertama terbetik itu? Hitungan detik itu. Itu kalau bisa dibuat-buat itu. Inilah yang menjadikan para ulama terdahulu salafus saleh, salah satunya sahabat jelas, tingkat ketergantungannya kepada Allah itu luar biasa kuat. Mereka berjalan, sendal mereka putus, mereka angkat tangan, ya Allah, sendalku putus, tolong gantikan ya Allah. Habis itu mungkin beli, kan gitu. Tapi yang paling pertama hatinya bergantung pada siapa? Ini istimewa. Orang zaman sekarang, kaum muslimin zaman sekarang, masalah besar, fulan bisa bantu saya. Lebih parah lagi, datang ke dukun. Bukan dukun dosa, orang pintar, sama aja. Bukan dukun dosa, dia ahli spiritual. Ya, ini bagus-bagus itu namanya sudah. Apalagi itu, penasehat keagamaan. Allah. Tapi mengetahui yang gaib, mengklaim mengetahui yang gaib, dukun itu sudah. Alhamdulillah min dzalik. Mana tingkat ketergantungan kita kepada Allah? Al-Wakil, Hafiz, Al-Jabbar, Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa nih, Pak. Ini penting. Yang ketiga, dia tak berusaha ikhlas melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah dikerjakan. Melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah dikerjakannya. Di sini bukan berarti kita tidak berharap agar amal saleh kita diterima, ya. Itu tetap jalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu tetap doa kepada Allah agar Allah terima amal saleh kita, itu jelas. Tapi melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi ini supaya ada dua keutamaannya, ada dua manfaatnya. Yang pertama, supaya tidak mengungkit-ungkit amal kita di kemudian hari. Dan yang kedua, supaya tidak timbul ujub. Nah, ini manfaatnya nih. Kita lupakan, kita tidak ingat-ingat lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan, manfaatnya dua. Yang pertama, agar tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita, amal saleh kita di kemudian hari. Dan yang kedua, agar tidak timbul ujub. Kita bantu orang, tiba-tiba suatu waktu qadarullah orang, betul, kita bantu orang, tiba-tiba suatu waktu kemudian kita butuh bantuan orang itu. Nah, tadinya kan kita bisa bantu orang nih, kita lihat sampai orang ini kebantu, masya Allah. Tiba-tiba suatu waktu kita butuh bantuan orang ini. Qadarullah, orang itu nggak bisa bantu kita. Kan dulu ente anak bantu. Hati-hati nih. Al-Mannan lima a'ta, kata Nabi. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Salah satunya mengungkit-ungkit kebaikannya, amal salehnya kepada orang. Hati-hati nih, Allah bisa hancurkan pahala itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Orang-orang yang beriman jangan batalkan, jangan menghilangkan pahala sedekah kalian dengan bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang. Jadi melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi supaya tidak mengungkit-ungkit amal kita nanti di kemudian hari, dan supaya tidak timbul rujub dalam diri kita. Saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Nggak ada apa-apanya sama sekali dengan amal-amal salafus saleh terdahulu. Nggak ada apa-apanya amal kita sama sekali. Yang keempat, cepat saja. Yang berapa ini? Kita sampai asar sini, bukan ya? Bukan. Ntar lagi ya, guys. Yang keempat, di antara kiat agar selalu ikhlas, mengingat azab yang khusus, bayangkan azab yang khusus, mengingat
khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Mengingat azab yang khusus, siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Bayangkan azabnya, siksanya khusus Allah kasih. Salah satunya sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Hakim At-Tabrani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sam'a Allah bihi 'ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah." Tidaklah seorang hamba di dunia mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Bayangkan, kalau di dunia saja orang ketahuan ternyata itu riya, malunya jadi gimana? Itu gak semua orang. Ini Allah Azza wa Jalla akan membeberkan aibnya di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Fulan ketika melakukan amal saleh ini riya karena manusia. Itu azab tersendiri. Kemudian azab yang khusus lainnya, 3 orang yang pertama diadili di hari kiamat. Orang yang mati syahid, betul ya? Orang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, baca Quran, orang yang sedekah. 3 orang, baik. Yang semuanya diberikan nikmat luar biasa. Allah bertanya kepada mereka semua, "Wa ma 'amilta fiha ya fulan?" Untuk apa engkau berbuat semua itu? Fika ya Allah, karenamu ya Allah. Allah katakan, "Kadzabta bohong, dusta engkau semua. Engkau melakukan itu semua agar manusia anggap engkau seorang yang pahlawan, pemberani yang jihad." Yang kedua, agar manusia menganggap engkau seorang yang alim, makan ilmu agama Allah, qari, pintar baca Al-Quran. Yang ketiga, agar manusia anggap engkau dermawan, murah hati, baik hati. Dan yang ketiga ini semuanya engkau telah dapatkan itu di dunia. Faqad qil. Manusia ingin menyanjungmu, Allah kasih tuh. Manusia mengeluh-elukanmu, menyanjungmu, Allah kasih. Tapi apa yang mereka dapatkan di hari akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan di dalam api neraka. Dan riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillah tus'aru bihim an-nar yaum al-qiyamah." Wahai Abu Hurairah, 3 orang ini neraka pertama kali dipanaskan, dinyalakan untuk mereka bertiga. Menjadi koreknya bahan bakar api neraka mereka. Azabnya khusus, betul ya? Yang kelihatannya zahirnya amal soleh itu semuanya, jihad, nuntut ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, baca Quran, sedekah. Tapi ternyata hatinya ada penyakit yang menggerogoti dari amal solehnya. Riya, sum'ah, tidak ikhlas ketika dia beribadah. Azabnya khusus banget. Abu Hurairah ketika ingin meriwayatkan hadis ini kepada orang lain, pingsan. Sadar lagi, meriwayatkan kepada orang lain, pingsan lagi. Saking takutnya dengan hadis ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini mengingat adab yang pasti, adab yang khusus. Masa kita masih berani sih? Ketika kita ingat tuh adab yang khusus, siksaan yang khusus bagi orang-orang yang riya, masih berani kita melakukan riya dan sum'ah, masa sih? Ini kelewatan luar biasa. Yang kelima, takut akan su'ul khatimah. Takut akan su'ul khatimah. Orang yang selalu riya, selalu sum'ah, selalu tidak ikhlas dalam amal salehnya, ditakutkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mewafatkan dia dalam keadaan seperti itu tuh. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap ina itu ceret, bejana, itu akan keluar seperti yang ada di dalamnya. Amalan kita keseharian di atas muka bumi ini biasanya akan keluar ketika sakratul maut. Kebiasaan kita ngapain? Ada orang ditartibkan di telinganya oleh keluarganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengatakan jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini, mati ini. Ini benar ini soal. Ini kejadian luar biasa banyak. Kita lakukan la ilaha illallah, skakster, catur, alhamdulillah dan dari Allah. Nah, ditakutkan orang-orang yang ketika selalu riya dalam amalan solehnya,
ria, Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Kelihatannya sih orang-orang bagus, meninggal dalam keadaan sholat, padahal hatinya siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Lagi ibadah, ria ibadahnya Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu. Wafat dalam keadaan dosa besar itu ngapain main? Allah bilang. Hati-hati nih, subhanallah. Takut akan su'ul khatimah. Jadi masukkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan riya dan sum'ah, bisa jadi Allah wafatkan kita dalam keadaan seperti ini. Gimana? Na'udzubillah su'ul khatimah. Itu akan menjadikan diri kita takut akan berbuat riya dan sum'ah. Yang keenam, sering menyembunyikan amal saleh. Sering menyembunyikan amal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyyah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan al-khafi, orang yang menyembunyikan amal salehnya. Allahu akbar. Makanya para ulama terdahulu itu orang-orang yang sangat cerdas, sangat pintar dalam menyembunyikan amal saleh mereka, sebagaimana orang-orang di luar sana pintar menyembunyikan amal buruk mereka. Itu ulama. Orang ketika berbuat maksiat dan dosa, fitrah manusia yang masih lurus fitrahnya, pasti dosanya nggak mau diketahui orang, betul ya? Disimpan benar-benar. Nah, orang yang saleh itu adalah salah satu cirinya orang yang pintar menyembunyikan amal salehnya, sebagaimana orang di luar sana pintar menyembunyikan amal maksiat dosa. Cerdas. Nah, Rasul cinta dan Allah cinta kepada orang seperti ini. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik dengan syarat ikhlas. Tapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu jauh lebih baik. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa hukum asal amal saleh itu lebih bagus disembunyikan. Hukum asal amal saleh itu lebih bagus apa? Disembunyikan, kecuali dua keadaan. Kecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika amal saleh tersebut memang gak mungkin bisa disembunyikan. Bapak Ibu datang ke kajian ini, kan gak mungkin pakai topeng, betul ya? Ngumpet-ngumpet, gak bisa. Bapak datang ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, ya gak mungkin ngumpet-ngumpet gitu, gak mungkin. Itu amal saleh yang tidak akan pernah mungkin bisa disembunyikan. Tapi ada amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Sholat malam, baca Quran, zikir, istighfar, puasa sunnah mungkin. Ada banyak. Sedekah, ada banyak. Jadi hukum asal amal saleh lebih bagus disembunyikan kecuali dua keadaan. Satu, amal saleh yang tidak akan pernah mungkin bisa disembunyikan. Bahkan syariatnya untuk ditampakkan. Kenapa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Saya takut riya, Ustaz. Ngeles. Nah, mungkin itu amal saleh yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Gimana caranya? Kenapa nggak umroh nggak haji? Nanti kelihatan orang. Terus nggak mau kelihatan orang haji umroh gimana ceritanya? Itu ngeles semua itu, subhanallah. Itu salah itu, pemahaman seperti itu salah, subhanallah. Memang amal-amalan itu ada yang memang nggak bisa disembunyikan. Maka ikhlaskan karena Allah dengan kiat-kiat yang kita sebutkan. Tapi ada amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan. Nah, yang kedua, hukum asal amal saleh lebih bagus disembunyikan kecuali yang kedua, ketika kita yakin kita melakukan satu amalan bisa diikuti oleh orang lain sehingga kita mendapatkan pahala mereka. Ini kata Imam Nawawi lebih bagus untuk ditampakkan. Bapak Ibu datang ke sini contoh. Flyer sebar ke WhatsApp grup, boleh, atau status WhatsApp atau IG atau Facebook dan seterusnya. Ketika kita menyebar itu, niatnya supaya apa? Orang melihat, datang, betul ya? Sehingga kita mendapatkan pahala orang yang melihat dan datang itu tuh. Nah, jadi niat yang kedua supaya apa? Menjadi pelopor dari orang melakukan kebaikan sehingga kita bisa mendapatkan pahala-pahala mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih.
Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi yang kedua ini, ingatnya baik-baik, tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Niat awalnya mungkin benar, tapi ketika orang memuji, Masya Allah, gara-gara ente ini kita datang ke kajian ini. Iya dong. Dia nggak katakan dengan lisannya, dia katakan dengan hatinya, betul tidak? Gara-gara ente, Masya Allah, kita semua datang ke kajian ini. Dia diam aja, tapi hatinya kan itu. Iya dong. Maka yang kedua ini kata para ulama, ketika niatnya untuk menyebarkan mungkin dakwah, menjadi pelopor orang sehingga kita dapatkan pahala-pahala orang tersebut, tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Jadi bisa jadi orang memuji, bisa belok lagi ternyata itu paham. Yang ke berapa? Yang ketujuh. Dan kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang saleh terdahulu menyembunyikan amal saleh mereka, luar biasa ya, luar biasa hebat-hebat mereka menyembunyikan amal saleh. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah. Dan Allah berikan keikhlasannya. Apa doanya? Doa berlindung dari kesyirikan besar dan syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Atau pakai dhamir ana, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui ini perbuatan syirik besar biasanya. Dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui itu ternyata perbuatan syirik. Ini syirik kecil ini biasanya. Atau doanya Umar bin Khattab, Allahumma ja'al 'amali kullahu shalihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan seluruh amalku hanya mengharapkan wajahmu ya Allah, ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku selain dari dirimu ya Allah. Doa kepada Allah. Intinya doa kepada Allah agar Allah diberikan keikhlasan, agar Allah jauhkan dari riya, sum'ah dan seterusnya. Kedelapan, doa-doa ini bisa dibuka di doa wirid Sayyid Yazid, ada Masya Allah, Hisnul Muslim, Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani, ada juga banyak Masya Allah. Yang kedelapan, malu kepada Allah, al-haya'u minallah. Malu kepada Allah. Ketika Allah berikan kenikmatan sebanyak-banyaknya kepada kita, masa kita palingkan kenikmatan itu kepada amal dosa maksiat? Allah berikan karunia luar biasa banyaknya kepada kita yang harusnya kita ibadah ikhlas karena Allah, ternyata kita mengharapkan kepada selain Allah. Malu harusnya kepada Allah. Kalau kita sering malu kepada manusia ketika mau berbuat sesuatu, nanti manusia gimana, mau apa, tapi gak pernah malu kepada Allah ketika kita berbuat tidak ikhlas ketika amal ibadah kita. Allah mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada dalam hati manusia. Allah tahu. Malu kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berbuat ketidakikhlasan. Yang kesembilan, berjuang melawan hawa nafsu, mujahadah. Berjuang melawan hawa nafsu. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka benar-benar kami pasti akan tunjukkan jalan-jalan kami. Orang yang berjihad, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, Allah kasih keikhlasan kepadanya insyaallah. Tapi harus ada apa? Usaha yang maksimal, effort yang luar biasa tuh agar selalu ikhlas. Yang terakhir, yang ke-10. Nah, nanti ini ada pembahasan tersendiri, pembahasan insyaallah 2 bulan lagi ini. Jadi kan 2 bulan saya di sini, 2 bulan. Tapi saya ada nggak ya? Jangan saya mengingat keutamaan atau faidah dari keikhlasan ini banyak banget. Selalu mengingat tentang keutamaan
atau faidah dari keikhlasan. Jadi kalau saya ikhlas ketika saya ibadah, saya akan dapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30, banyak luar biasa keutamaan dari ikhlas, faidah dari ikhlas. Tapi kalau saya tidak ikhlas, keutamaan itu satu pun tidak ada yang saya dapatkan. Yang ada tadi azab yang khusus yang menanti diri saya kalau saya nggak ikhlas. Ini motivasi bagi diri kita, betul ya? Motivasi bagi diri kita. Kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan nih keutamaan dan faedah dari keikhlasan ini. Tapi kalau saya nggak ikhlas, saya akan dapatkan azab khusus itu tuh. Alhamdulillah. Itu raja wal khauf, rasa harap dan juga rasa takut. Ini 10 dari kiat agar selalu ikhlas. Paling tidak kalau nggak bisa 10 dihafalkan, paling tidak kan sedikit yang memang kita bisa praktekkan. Ini sekali lagi saya katakan bukan setelah hafalan ke saya, bukan. Tapi menghafalkan kiat-kiat ikhlas ini agar kita praktekkan dalam kehidupan kita, agar kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita beribadah, karena setiap hari kita beramal saleh. Kalau seseorang tidak tahu apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu kiat-kiat dan seterusnya, ternyata dilihat nanti di hari kiamat banyak amalan yang riya, naudzubillah min dzalik, musibah besar bagi dirinya. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri itu, naudzubillah. Nah, di sini pentingnya seseorang benar-benar mengetahui, menghafalkan, mempraktekkan dalam kehidupannya, ngecek niat sebelum dia beramal, mengingat bahwa manusia hanya makhluk, itu luar biasa ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya sih. Bismillah, apakah batas jumlah rakaat salat duha? Maksimal berapa rakaat? Bolehkah dirutinkan? Nah, ulama khilaf yang tentang masalah salat duha, apakah dirutinkan atau tidak, tapi pendapat yang rajih adalah yang paling afdal adalah dirutinkan. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, "Ausini khalili bi thalath." Kasihku itu Nabi SAW mewasiatkan kepada diriku tentang 3 hal. Salah satunya adalah 2 rakaat salat duha yang tidak pernah tertinggalkan seumur hidup. Maka di antara sunnah adalah merutinkan salat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal khilaf ulama. Ada yang mengatakan 8 rakaat maksimal, tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih batas maksimal salat duha nggak ada batasannya. Sebagaimana salat malam. Selama kita lakukan di waktu duha 2 itu boleh insyaallah. Itu dibolehkan dan banyak dalil yang mendukung tentang masalah hal ini. Bismillah, sesuatu yang tidak menyenangkan sama saudara, tetangga dan lainnya, apakah termasuk ujian? Sangat ujian. Bukan ujian lagi, sangat ujian. Bagaimana tips ketika kita diuji mendapatkan pahala menggugurkan dosa? Sabar. Betul ya? Sabar. Ingat, apa kata Nabi? Apabila kalian, ini salah satu tips ya, apabila kalian mendapatkan satu ujian, cobaan musibah, faliyadhkur musibatahu li, maka ingatlah akan musibah yang menimpaku. Kata para ulama ini bisa 2 maknanya. Mengingat, yang pertama maknanya mengingat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ujian kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Betul ya? Rasulullah SAW sebelum lahir sudah diuji sama Allah, ayahnya meninggal. Baru lahir beberapa tahun ibunya meninggal, kakeknya meninggal, miskin, harus menggembala kambing. Wah, luar biasa. Sampai akhir hayatnya dalam sudah diujian Nabi. Yang kedua, faliyadhkur musibatahu li, ingatlah akan ujian dari yang menimpaku. Maksudnya apa? Ingatlah ujian ketika hari meninggalnya Rasul SAW di kota Madinah. Makanya para sahabat mengatakan ujian apapun, musibah apapun yang menimpa kami ketika kami ingat hari meninggalnya Nabi SAW, maka tidak ada apa-apa itu ujian kami dibandingkan hari meninggalnya Nabi. Itu salah satu cara disebutkan para ulama. Dan mengingat tentang apa? Mengingat tentang pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, pengampunan dosa, meninggalkan
Mukmin tidak butuh makhluk. Bukankah manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan? Mohon penjelasannya. Tidak butuh di sini maksudnya masalah hati. Bukan berarti kemudian seorang laki-laki nggak butuh kemudian wanita untuk menikah. Bukan itu. Tapi masalah hatinya. Hatinya nggak boleh bergantung kepada makhluk sedikit pun. Manusia makhluk sosial, betul. Dia berinteraksi kepada manusia, berteman, bersahabat, berkeluarga, betul. Tapi hatinya tidak boleh kemudian kepada makhluk. Bergantung, bersandar kepada makhluk, nggak boleh. Kalau manusia kemudian apa? Butuh makhluk dalam sosialnya, kehidupannya jelas, subhanallah. Kita kerja jadi pemimpin perusahaan, butuh apa? Butuh pegawai kan gitu. Tapi hati kita nggak boleh ke pegawai kita. Kita kerja, bos kasih gaji kepada kita, tapi hati kita nggak boleh ke bos kita. Oh kalau bos kita nggak kasih gaji, saya nggak dapat rezeki ini, nggak boleh. Bedakan dua hal ini ya. Jadi hati yang jadi masalah. Manusia butuh kepada manusia lain sosial, betul, tapi hatinya nggak boleh kepada makhluk. Karena Allah Azza wa Jalla itu pencemburu, ya kawan. Ketika hati kita sedikit saja bergantung bersandar kepada makhluk, Allah Azza wa Jalla bisa akan berikan ujian itu. Nah itu maksudnya jadi hatinya. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali interaksi pada manusia, itu nggak salah. Tapi hatinya tidak boleh cenderung berlebihan kepada manusia. Nggak boleh digantungkan dan sandarkan kepada manusia. Bagaimana hukumnya jika kita sering share status tapi niatnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman sebagai motivasi agar semangat bisa mengikuti hal-hal yang kita lakukan? Contoh share foto dan materi kajian ilmu, foto olahraga dan materi olahraga. Apakah itu termasuk pamer ya ujub? Ini saya katakan tadi, kalau niatnya untuk supaya orang mengikuti kita sehingga kita mendapatkan pahala mereka, jelas boleh. Tapi jaga niatnya baik-baik. Betul ya? Kita share, tiba-tiba ada yang DM. Masya Allah, jazakallah khair ya, gara-gara anti saya jadi ngaji dan seterusnya. Ini hati-hati, ujian sama dengan apa tadi? Ujian. Jadi jangan gaya yang bersambut. Ketika dipuji orang, disanjung orang, wah, ya memang saya begitu sih, Masya Allah. Dan seterusnya, ini hati-hati. Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh. Dengan syarat apalagi dia dakwah, bantu dakwah, kemudian menyebarkan kebaikan, itu jelas boleh. Tapi jangan sampai hatinya kemudian apa? Berharap kepada makhluk, senang akan pujian orang, ujub dan seterusnya, mengharapkan pahala dari mereka. Itu yang bisa kita masukkan. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk Ustaz dan keluarga, Allahumma amin. Apabila kita berusaha memperbaiki ibadah kita dengan ada niat di dalam hati agar Allah memperbaiki juga urusan-urusan kita, apakah itu termasuk tidak ikhlas? Enggak. Jadi ada amalan-amalan. Saya lupa sampaikan tadi. Al-Imam As-Suyuti kalau nggak salah dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhair menyebutkan orang yang haji niatnya dua. Ingin haji, ingin dagang. Maka yang seperti ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Kalau niat utamanya haji, niat utama, perhatikan. Niat utamanya haji, sekalian mudah-mudahan ya bisa dagang mudah-mudahan. Maka dia akan dapatkan apa yang diniatkan niat utama ini. Ini cuma pengikut. Ini yang pertama. Ini boleh. Tapi kalau dibalik, niat utamanya dagang, sekalian haji lah. Maka niat utamanya akan dilihat sama Allah, betul ya? Kita datang ke mall, beli barang sesuatu dapat bonus. Tapi kalau beli bonusnya nggak dapat barang yang kita inginkan, kan gitu ya? Jangan dibalik, perhatikan. Niat utama jelas beribadah kepada Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan rahmat karunia cinta Allah Azza wa Jalla, kan gitu jelas. Tapi bonusnya bisa dapat. Salah satu contoh, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan, diluaskan rezeki. Nah, diluaskan rezeki, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Rasul menyebutkan di situ. Salah satu faedah dunia yang akan didapatkan dari silaturahim, dipanjangkan umur, kemudian apa? Diluaskan rezeki. Sebagian ulama menyebutkan ini secara hakiki. Ini secara hakiki, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya secara hakiki. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ini secara majazi, secara kiasan.
Dan ini menunjukkan dalil bahwa kata para ulama ada amalan-amalan tertentu yang disebutkan dalam dalil Allah berikan keutamaan di dunia terlebih dahulu sebelum di akhirat. Contohnya ini silaturahim, betul ya? Maka boleh tuh, boleh subhanallah. Tapi ingat nih, perhatikan baik-baik nih, jangan dibalik nih. Mana niat utama, mana pengikut, mana tujuan utama, mana bonus. Yang ketiga, dua-duanya ini sama besar. Hajinya sama dagangnya sama-sama besar, 50-50, betul ya? Apa yang terjadi? Tasaqata, saling berguguran. Kalau saling berguguran ujung-ujungnya apa? Nol. Nah, hati-hati nih. Bisa jadi kemudian alhamdulillah niat kita ini mendapatkan ini, tapi ternyata niat utamanya sama nih. Maka jaga niat kita baik-baik. Jaga niat kita. Jadi jadikan tujuan utamanya tetap jelas ibadah kepada Allah, beramal saleh dan seterusnya. Niat pengikutnya kalau disebutkan itu dalam dalil boleh, silakan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita beribadah dalam rangka ingin menenangkan hati? Ya memang itu disyariatkan. Ibadah pasti akan menenangkan apa? Hati. Nabi SAW idza hazabahul amr, ketika ada urusan yang pelik, salat. Beliau salat. Beliau apa? Salat. Rasul mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, tenangkan kami dalam salat. Maksudnya suruh adzan. Tapi lihat lafaz Nabi kepada Bilal, berikan ketenangan kepada kami dalam salat. Allahu akbar. Apakah seorang istri tetap bisa masuk surga ketika suaminya sulit sekali diajak beribadah, bahkan sholat juga tidak memperhatikan rukun-rukun sholat dan tidak membaca Al-Quran? Yang ditanya itu suami, bukan istrinya. Yang jadi kepala keluarga siapa? Suaminya. Suaminya berat luar biasa pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Istrinya menasehati, mengingatkan, mendoakan terus. Tapi gak ditanya tentang suaminya nanti. Yang ditanya juga suaminya. Bahkan suami itu akan ditanya bagaimana kepemimpinannya tentang keluarganya atau istrinya. Tapi sabar. Sabar dalam mendakwakan apa? Suaminya doakan terus di waktu-waktu istijabah dan seterusnya. Ada banyak saya dapat kasus istri-istri yang Masya Allah suami jauh dari agama, tapi dia sabar mendakwakan sampai Allah berikan hidayah kepada suaminya. Masya Allah, sabar. Apakah yang dimaksud mengharap keikhlasan dari Allah? Mengharap keikhlasan tadi saya katakan, ketika seseorang mengharapkan surga Allah, mengharapkan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla, dibalas oleh Allah di akhirat, itu mendapatkan apa? Keikhlasan dari Allah. Apakah dalam berdoa tidak boleh menggunakan kalimat jika Allah berkenan? Jangan. Ini insyidda, kata-kata in. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika mendoakan orang berdoa dengan kata-kata insyidda. Allahumma ighfirli insyidda, ya Allah ampuni diriku jika Engkau mau, jika Engkau berkenan. Allahumma arhamni insyidda, rahmati aku jika Engkau berkenan. Jangan. Makanya banyak ulama memakruhkan ketika mendoakan orang lain atau mendoakan diri kita dengan kata-kata insyaallah. Banyak ulama, walaupun sebagian ulama menyebutkan kalau dia bukan niatnya untuk seperti ini masih dibolehkan, tapi lebih ahsan untuk meninggalkan kata-kata insya Allah ketika berdoa, karena kata-kata in jika seakan-akan itu tidak memantapkan ketika dia berdoa gitu. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya anak dan saya masukkan ke pesantren sejak umur 6 tahun. Apakah saya berdosa telah masukkan anak saya ke pesantren karena Allah telah menitipkan anak kepada saya, tapi saya menitipkan lagi ke pesantren? Kalau dosa mungkin tidak ya, tapi sayang. 6 tahun subhanallah. Jangan, subhanallah. Jangan, karena pada saat fase-fase seperti itu, anak itu masih sangat butuh sama orang tuanya. Masih sangat butuh pada orang tuanya. Kapan lagi dia akan bisa bertemu dengan anaknya kalau ternyata 6 tahun sudah dimasukkan ke pesantren? Kalau 6 tahun berarti lanjut biasanya sampai SMA. Ketemunya kapan? Liburan doang. Kapan dia mendidiknya? Maka saran saya sih jangan. Saran saya kalau masih kecil itu jangan. Ketika SMP dilihat anaknya macam-macam nih kalau anak sama sekarang. SMP apakah memang bisa dimasukkan pesantren atau tidak? Ada anak-anak yang ketika SMP pun belum bisa. Nanti ketika SMA baru bisa. Tapi dididik dari sekarang. Dididik dari sekarang. Dengan syarat memang passionnya memang ke situ. Karena tidak semua anak itu harus jadi ustaz. Perhatikan baik-baik. Tidak semua anak harus jadi ulama.
Karena isinya beda-beda, tapi semua anak, bahkan kita semua kaum muslimin harus belajar ilmu agama. Bedakan dua hal ini ya. Para sahabat Nabi ratusan ribu, yang jadi ulama banyak nggak? Yang berikan fatwa sedikit. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian sebagian sahabat, ratusan ribu loh sahabat. Tapi semua mereka belajar ilmu agama. Bedakan dua hal ini. Jadi lihat anak tersebut passionnya kemana kan gitu. Kalau bisa passionnya memang ke umum, jangan lupakan ilmu agamanya. Karena kita butuh juga dokter-dokter muslim yang soleh, betul ya. Kita butuh kemudian pengusaha-pengusaha yang soleh yang bisa menopang dakwah, jelas. Jadi mutagamil, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau semuanya jadi ustaz, semuanya jadi ulama ustaz yang mau bikin masjid, siapa yang gambar? Siapa yang ngasih sokongan nanti? Kan gitu. Ini saya katakan kenapa seperti ini, karena vibes-nya lagi kayak gitu. Semua orang kalau jadi ulama harus jadi ustaz. Kalau memang bisa silahkan, problem. Tapi kalau nggak bisa, maka kemana anak itu mengarah silahkan. Yang penting anak itu belajar agama yang benar. Wajib hukumnya belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, menjadi anak yang saleh. Karena jadi anak saleh harus jadi ustaz, betul ya? Nah, perhatikan baik-baik ini. Kalau memang passionnya ke agama, maka silahkan, subhanallah. Maka bedakan dua ini. Tidak semua anak, tidak semua manusia harus jadi ulama, tapi semua kaum muslimin harus belajar ilmu agama Allah. Sebagaimana anak. Bagaimana mendahulukan suami agar mau bagaimana mendakwakan suami agar mau berangkat umroh, karena sulit sekali dan masih mementingkan dunia. Baru tuker saya aja kata. Apa juga boleh. Ikhwan, ini semua saya sering katakan, terutama kepada ketika saya bimbing umroh seterusnya, banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat untuk bisa ke sini, tapi Allah nggak kasih hidayah untuk bisa ke tanah suci. Padahal harta kekayaannya mungkin banyak, padahal kemampuan fisiknya mungkin kuat, tapi hidayah Allah nggak kasih. Maka berdoalah kepada Allah. Bagi istri yang bertanya ini, doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada suaminya dengan caranya Allah. Kita nggak tahu, dengan caranya Allah. Bisa jadi dia ketemu teman, ngobrol masalah umroh, bisa jadi dia tiba-tiba nggak sengaja datang kajian pusat masalah keutamaan umroh, apapun itu. Maka bujuk pelan-pelan, dengan cara pelan-pelan, sabar dan seterusnya. Karena memberikan hidayah kepada orang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Allah a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla